Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasilia Elisa Monika Corinthians akan mempresentasikan asuhan keperawatan perilaku kekerasan. Definisinya menurut Bernstein dan Saladino yaitu kondisi di mana individu melangsungkan tindakan agresif atau kekerasan terhadap dirinya sendiri, orang lain, atau lingkungan baik secara verbal, fisik, maupun keduanya, sehingga menyebabkan kesakitan, penderitaan, dan juga bahaya. Etiologinya yaitu kekerasan kekerasan adalah faktor sosial budaya. Pada umumnya individu akan melukai dirinya sendiri, baik fisik, psikis maupun terhadap konsep diri. Jika seseorang individu dihadapkan dengan penghinaan, kekerasan, kehilangan, terancam masalah dengan keluarga maupun teman baik, bermasalah eksternal maupun internal, pada umumnya individu mengalami peningkatan emosional. Tanda dan gejala menurut Muhib yaitu tidak mampu mengontrol emosi, berteriak, menatap dengan tatapan yang tajam, tampak tegang dan mata merah, mengepalkan tangan, rahang mengatuk dengan kuat, mencederai orang lain atau lingkungan, merusak benda-benda sekitar, mengancam seseorang baik secara verbal maupun fisik. Patofisiologinya, proses terjadi perilaku kekerasan berawal dari adanya faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Faktor predisposisi meliputi faktor biologis, yaitu faktor genetik. Yang kedua, faktor psikologis, itu adanya stimulus baik eksternal, internal maupun lingkungan dapat menimbulkan respon psikologis berupa marah. Yang ketiga, faktor sosiokultural, yaitu menyatakan bahwa sikap individu dalam mengekspresikan marah dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, faktor presipitasi, itu setiap orang itu tidak sama dan unik, hal itu mungkin pemicu stres seseorang individu di dalam dan luar. Rentang responnya yaitu dimulai dari asertif, yaitu emosi yang diungkapkan tanpa mencederai orang lain. Yang kedua, frustasi, yaitu gagal dalam mencapai apa yang diinginkan. Yang ketiga, pasif, melanjutkan respon yang mana klien tidak mampu mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan. Yang keempat, agresif, yaitu perilaku merusak atau masih bisa dikontrol. Yang kelima, amuk, perilaku yang tidak dapat dikontrol. Penata laksanaan yang pertama yaitu penata laksanaan medis. Untuk pasien yang menderita gangguan emosi atau kemarahan seringkali ada beberapa pengobatan, yaitu pengobatan farmakologis seperti obat ansietas dan obat penenang hipnotik seperti lorazepam. Yang kedua, penata laksanaan keperawatan menurut Nur Halimah yaitu SP1, latih pasien cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara tarik nafas dalam. SP1, pasien latih cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara memukul bantal. SP2, latih cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara verbal. SP3, latih perilaku kekerasan dengan cara spiritual. SP4, latih perilaku kekerasan dengan cara meminum obat. SP1, keluarga, yaitu mendiskusikan masalah yang dirasakan klien. SP2, keluarga, melatih keluarga mempraktekkan cara merawat pasien dengan perilaku kekerasan. Pathway-nya yaitu yang pertama, resiko tinggi melukai dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungan, kemudian terjadinya perilaku kekerasan menyebabkan harga diri rendah.
Pengkajian asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu identitas klien meliputi nama, alamat, tanggal lahir, umur, agama, dan lain-lain. Yang kedua, keluhan utama meliputi sebab utama klien datang ke pelayanan kesehatan seperti suka marah-marah, mudah tersinggung, atau melempar batu. Yang ketiga, faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Yang keempat, pemeriksaan fisik seperti tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, dan berat badan. Yang kelima, psikososial meliputi genogram, konsep diri, hubungan sosial. Spiritual yaitu keyakinan dan kegiatan ibadah. Yang ke-7, status mental meliputi penampilan, cara pembicaraan, aktivitas motorik, perasaan, dan emosi, intoleransi, proses pikir. 8, tingkat kesadaran, 9, memori, 10, tingkat konsentrasi diri, 11, kebutuhan mandi dan berpakaian. Intervensi. Strategi pelaksanaan yang pertama yaitu pasien SP1 melatih cara mengendalikan emosi dengan cara fisik satu yaitu tarik nafas dalam. Yang kedua, mengendalikan emosi atau marah dengan cara spiritual. SP2 keluarga pasien, mohon maaf, yaitu cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik dua yaitu memukul bantal. SP3 pasien latih cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara verbal. SP2 keluarga, SP1-nya yang mendiskusikan masalah yang dirasakan klien dan keluarga. SP2 melatih keluarga cara merawat pasien dengan perilaku kekerasan. Terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf. Selanjutnya sesi pertanyaan. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Perkenalkan, nama saya Ashraf. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang mengalami resiko perilaku kekerasan? Terima kasih. Ya, Kak. Saya jawab di akhir sesi ya, Kak. Apakah ada pertanyaan lain? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Via, yaitu apa yang menyebabkan seseorang mengalami resiko perilaku kekerasan. Seseorang yang berperilaku kekerasan bisa disebabkan karena faktor psikologis, frustasi, dan trauma akan sesuatu sehingga seseorang tersebut memilih melakukan perilaku kekerasan terhadap orang yang di sekitarnya. Izin bertanya, Kak. Oke, Kak, monggo. Perkenalkan, saya Miftahirunisa. Izin bertanya, apa bedanya perilaku kekerasan dengan resiko perilaku kekerasan? Saya ulangi ya, Kak. Apa bedanya perilaku kekerasan dengan resiko perilaku kekerasan, G? Kekerasan maksudnya. Iya, betul.
Untuk pertanyaannya sudah ya Kak, saya hanya membuka 2 pertanyaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.